warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Shalina Daerah kita. Kali ini kita akan membahas tentang jenis dan fungsi dari filter kamera. Disimak. Jadi filter kamera sering digunakan dan wajib ada bagi fotografer landscape karena sebagian besar efek dan manfaat dari filter-filter ini tidak bisa diperoleh dengan aplikasi software editing paling canggih sekalipun. Secara garis besar, filter kamera berfungsi untuk membantu meminimalisasi efek flare dan silau, meningkatkan kontras dan warna pada foto, mengurangi intensitas cahaya yang masuk pada lensa, mengoreksi warna dan lain-lain, dan color balance pada foto dan lain-lain. Setiap jenis filter memiliki kegunaan masing-masing yang semuanya bertujuan untuk menambah keindahan foto, terutama foto pemandangan. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis filter kamera. Ada filter UV. Filter UV ultraviolet merupakan filter yang berfungsi untuk mengurangi masuknya sinar ultraviolet ke sensor kamera. Dan ini pada zaman fotografi lawas, film ini sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet karena bisa menyebabkan foto menjadi kabur atau munculnya warna kebiruan. Saat ini kualitas coating lensa semakin baik, jadi filter UV sebenarnya tidak perlu digunakan lagi, meskipun masih banyak fotografer yang masih menggunakan untuk melindungi optik lensa dari benturan atau goresan. Secara pribadi, banyak yang tidak merekomendasikan penggunaan filter UV karena filter ini bisa mengurangi kontras dari ketajaman hasil foto, kecuali kamu menggunakan filter UV kualitas bagus dan mahal. Dan yang dua ada filter neutral density ND standar. Filter neutral density merupakan filter yang berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa agar angka shutter speed semakin lambat. Filter ND sering digunakan fotografer landscape untuk mendapatkan foto slow speed saat memotret pantai awan agar pergerakan air dan awan tersebut terlihat lembut. Filter ini juga bisa digunakan untuk memotret pergerakan manusia di keramaian kota. Filter ND bisa dibagi menurut tingkatan kepekaannya. Ada ND standar. ND standar memiliki tingkat kepekaan yang rendah, yaitu antara 3 sampai 9 neutral density. Ada ND litter stopper, gambar yang hitam itu adalah ND litter stopper, merupakan filter neutral density dengan tingkat kepekaan sedang, bisa menurunkan exposure hingga 6 stop. Gambar sama terang meski terdapat perbedaan kecerahan yang tinggi. Contohnya seperti gambar di samping. Jadi saat mendapatkan exposure langit yang normal, bagian pantai menjadi sangat gelap, underexposure. Saat mendapatkan bagian pantai normal, langit menjadi terang. Contoh itulah yang diperlukan sebuah filter yang bernama Graduate Neutral Density atau GND. Filter GND bekerja dengan cara mengurangi intensitas cahaya di setengah bagian atas, sementara di bagian bawah tetap meloloskan cahaya seperti seharusnya, sehingga exposure foto yang didapatkan seimbang. Ini contoh dari hasil exposure ilustrasi penggunaan GND.
Sama seperti filter ND, GND juga memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Dan jika menurut fungsi dan jenisnya, filter GND bisa diklarifikasi sebagai berikut. Ada filter GND soft grade. Sesuai namanya, soft grade memiliki transisi gelap ke terang yang lembut. Ada filter GND hard grade. GND hard grade memiliki transisi gelap ke terang yang tegas. Catatan, pada pengaplikasiannya, filter GND soft grade lebih versatile dibanding GND hard grade. Cocok untuk pemula dan bisa digunakan pada hampir setiap kondisi pemotretan. Dan ada filter reverse GND, sesuai namanya, filter reverse GND memiliki transisi gelap ke terang yang terbalik. Artinya, makin ke tengah, semakin gelap. Filter ini cocok digunakan saat pemotretan sunset, sunrise, atau kondisi matahari yang masih sangat keras di garis horizon bumi. Bagian yang paling pekat dari filter tengah akan mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke lensa hingga bagian horizon tidak overexposure. Ada filter graduates and decolor, filter graduates and combination filter, dan lain-lain. 5. Ada polarizer. Filter polarizer merupakan salah satu filter wajib dan paling banyak digunakan oleh fotografer. Karena jika cahaya matahari mengenai permukaan non-logam seperti kaca atau air, maka cahaya tersebut akan terpolarisasi dan mengakibatkan refleks atau pantulan silau. Refleksi ini hanya bisa dihilangkan dengan filter polarizer. Dengan hilangnya pantulan, maka kontras dan saturasi foto akan meningkat. Jadi, filter polarizer berfungsi untuk mengurangi pantulan atau refleksi pada permukaan benda serta meningkatkan kontras dan saturasi foto. Filter polarizer hanya berfungsi saat cahaya matahari menyinari objek dari satu sisi sebelah kiri atau kanan. Jika filter digunakan persis menghadap atau membelakangi matahari, maka tidak ada efek yang bisa didapatkan. Filter polarizer bisa dibagi menjadi dua, yaitu linear polarizer dan circular polarizer atau CPL. Ya, begitu. Terus ada filter black and white. Filter ini banyak sekali digunakan dalam dunia fotografi. Sepertinya filter black and white bukanlah filter untuk membuat foto menjadi hitam putih atau BW, tetapi untuk memperkuat kontras foto, terutama pada bagian langit dan awan saat pengaturan kamera diatur ke hitam putih. Gambar di samping adalah gambar dari filter black and white. Filter black and white umumnya terdiri dari 3 warna. Ada green, yellow, and red. Perlu diingat bahwa penggunaan filter ini membutuhkan kehati-hatian karena bisa jadi filter malah menggelapkan satu warna dan mencerahkan warna lainnya. Contoh dari filter black and white, berwarna merah bisa menyebabkan benda berwarna merah hampir putih dan membuat langit biru hampir hitam. 7. Ada mist and fog filter. Mist and fog filter merupakan jenis filter untuk mendapatkan efek kabut pada foto. Filter ini cocok dikombinasikan dengan filter lainnya. Ada color correction filter. Color correction filter biasanya digunakan untuk mengkonversi warna foto, memberikan kompresi warna foto, mengkoreksi warna foto, dan juga untuk memberikan efek hangat atau dingin pada foto.
Sudah sekian filter dari kamera-kamera, dan saya akan membahas filter menurut bahan pembuatannya. Ada bahan glass. Filter bahan glass umumnya digunakan untuk bahan dasar filter ND, terbuat dari bahan kaca, harga lebih mahal dan berat, mudah pecah namun lebih kuat terhadap goresan. Bahan resin. Filter bahan resin umumnya digunakan untuk bahan dasar filter GND, terbuat dari bahan resin plastik, harga lebih murah dan ringan, tidak mudah pecah namun lebih rentan terhadap goresan. Polyester. Selain kedua bahan di atas, filter kamera juga bisa dibuat dari campuran bahan polyester, polikarbonat atau gel. Bahan polyester biasanya digunakan untuk pembuatan filter jenis color correction. Dan ini ada sistem filter kamera berdasarkan ukuran ya. Ada 75mm sistem, 85mm sistem, 100mm sistem, 150mm sistem. Kalau saya jelaskan, nomor 1, 75mm sistem. Filter 75mm sistem dirancang hanya untuk kamera mirrorless atau kamera compact sejenis, bukan untuk DSLR. Sesuai namanya, ukuran filter ini hanya 75mm sehingga terlalu kecil untuk lensa berukuran besar seperti kamera DSLR. Dan untuk yang nomor 2, 85mm sistem. Filter 8mm sistem sudah dirancang untuk kamera DSLR, namun tidak cocok digunakan pada lensa wide seperti 10-2mm, 11-16mm dan sejenisnya. Jika dipaksakan, bakal muncul vignette di sisi kiri kanan foto karena fisik filter akan masuk ke dalam frame. Sistem filter ukuran ini masih bisa dipasangkan pada lensa 18 sampai 55 mm atau dipasangkan dengan lensa 17 sampai 40 mm dengan bodi kamera tipe APS-C, bukan full frame. Nomor 3 ada 100 mm sistem. Filter 100 mm sistem merupakan ukuran yang paling umum dan banyak digunakan oleh fotografer landscape. Sistem ukuran ini cocok digunakan pada kamera DSLR, baik APS ataupun full frame. Dan ini sangat direkomendasikan oleh fotografer karena sistem ini bisa digunakan pada hampir seluruh jenis lensa baik wide maupun tele. 150mm sistem. Sistem 150mm merupakan sistem memiliki ukuran paling besar, yaitu 150mm. Sistem filter ini dirancang untuk lensa-lensa tertentu dengan bodi yang sangat besar, disertai optik yang menjorok keluar seperti Nikon AF-S, Nikkor 14-24 dan Nikon 14mm, Nikon PC, Canon, ada Fujifilm, Pentax, Samyang, Sigma dan lain-lain. Ya, itu sudah